Jadi kayak misalnya kayak aku kan bisa dicap Kristenable nih. Gitu kan. Iya. Karena aku dulu pernah, Yes. fun fact, aku pernah didoain jadi pendeta dulu pernah. Oh, hah? Iya. Jadi Terus kalau ada biarin aja lu. Ya gue nggak mau. Bahaya. ada apa ini? Hah? Halo. Hai. Halo, ini sedang mengobrol apa tadi? Itu. Kata dia kalau ada yang mencurigakan jangan di skip. Penasaran katanya. Baru kali ini nih nemu yang seperti ini. Tuh, ini dong demi Allah dia tadi Iya. ngomong. Orangnya emang kepoan banget ya. Iya, Enggak, banget. makanya kalau dicuriga udah liatin dulu nanti. Tuh, liatin dulu. Maksudnya nanti surakin gitu loh. Tapi kalau ada muncul sesuatu yang gitu gimana? Aneh. Lo mau lo surakin sambil ngeliatin itunya. Tiba-tiba ketemu ular naga ya kan? Ya, maksudnya nanti kan dimarahin apaan sih gitu loh. Oh gitu. Dimarahin. Ya. Gak ngaruh juga tapi. Mata Anda ternodai nih gitu. Ini berarti by the way habis makan ini ceritanya bagaimana? Oh, habis ini menghabiskan stok makanannya. Iya, lebaran. Ini di rumah nih ceritanya bagaimana? Iya. Kerajaan. Kita lagi nginep. Kerajaan Kesultanannya Walid ya. Kenapa sih? Apa nih kalian nih bersaudara apa sekedar bestie ini? Bestie. Enggak ada sekedar sih, lebih dari bestie. Oh, aduh, lebih dari bestie. Sebestie apa sih kalian? Sebestie apa kalian? Aku nggak bestie pacaran. Iya, kita sebenarnya pacaran. Oh my god. Mau lihat nggak? Aduh. Adegan dewasa sekali. Mirip siapa ya? Ntar. Siapa? Mirip TikTokers yang suka makan. TikToker suka makan. Tanboy Kun ya. Bukan lah. Pakai kacamata juga. Siapa sih Walid? Gak tahu namanya. Walid bae semua ya kan. Bukan Walid. Tapi ada loh. Makan Walid. Iya. Ada lah. Ya emang muka saya pasaran ya. Jadi kita nggak ngomong. Iya, soalnya ini based on experience juga banyak orang yang bilang kalau ketemu tuh kayak misalkan, "Oh, kamu tuh mirip itu beberapa segala macam." Bahkan sering dimiripin Kaisang, sering dimiripin. Kayak maksudnya kan bapak aku bukan mantan presiden gitu. Gitu kan. Tadi kita ketemu mirip siapa coba? Siapa? Mirip Dikta. Dan ternyata dia saudaranya. Fun fact sekali. Tapi emang literally mirip banget. Parah. Cowok kan? Iya, cowok. Cewek. Hanya memastikan aja. Cowok dong. Iya benar. Tapi ternyata saudara gitu. Saudara dekat apa jauh tuh? Jauh. Kayak Tapi mirip banget. Tapi mirip banget. Wow, menarik ya. Biasanya kalau jauh tuh malah nggak mirip kan, yang deket-deket tuh mirip. Soalnya dia katanya saudaranya dari bapaknya. Keren. Dia lagi konten ya? Iya lagi. Di apa? Iya di YouTube aja, kayak kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi ngobrol santai aja gitu. Seperti ya karena aku suka ngobrol. Itu di live streaming apa? Enggak, aku enggak live streaming. Aku ngonten aja, nanti habis ini baru diedit. Mau lihat gitu. Apa namanya? Namanya mari kita ketik dulu. Mana? Foto dulu. Itu aja iPad dipakai. HP kan pencahayaan. Ntar foto dulu. Oh, by the way nih kalian dari mana nih? Dari Banten. Tahu nggak? Banten, tahu dong. Paling pinggir baratnya Jawa. Nama YouTube-nya gitu. Iya, namanya itu. Gimana bukain? Nggak bisa buka, iya. Bantennya di Serangnya apa gimana nih ceritanya? Di Pandeglang, tau nggak? Pandeglang, tahu. Banten tuh bahasanya apa tuh? Pakai bahasa apa sih Banten? Sunda. Oh, Sunda juga. Berarti kumaha damang gitu ya? Kumaha meren gitu ya? Iya, aku tahu. Tahu soalnya ada teman dari Pangandaran, teman kuliah dulu. Bandung ya? Pangandaran, temennya. Pangandaran. Bandung ya? Pangandaran pantai kan, di pantai. Iya. Di tapi jauh. Tasik. Oh, jauh.
Iya, Sama- jauh dong, jauh kan. Banten tuh kan pinggir banget kan. Iya, betul. Ujung. Iya benar ujung. Dan jelek. Mirip Maaf. Apip. Kenapa? Jelek tapi kita Mirip iya, di Apip sini loh. jelek. Ya. Apip siapa lagi nih? Soalnya bupati sini Itu namanya Apip juga nih. Serius Apip mirip Ya masa Apip tuh siapa gitu? YouTuber. Temennya Mio. gamers. Oh gitu ya. Nanti coba deh di searching gitu ya. Masa nggak tahu Apip sih? Nggak Semua tahu, Oh, serius. Syadira. Syadira. Siapa? Syadira. Ah nggak tahu. Syadira. lagi. Aku nggak tahu. Aku Jinti. Ya enggak. mungkin aku kalau pernah dimiripin tuh mirip si Wendy, temennya siapa? Wendy lagi Sandy, temennya. Oh, terus temennya Windah ya? Nah, ya benar. Ya mungkin Emang karena ya kacamata sih, so far tuh karena kacamata dan mungkin karena Iya. belah tengah gitu ya. Jadi miripnya di situ. Betul. Enak. Suka duka hidup di Banten. Kenapa tuh? Apa nih suka dukanya menjadi penduduk Banten? Penduduk kabupaten. Kenapa? Kenapa? Banyak. Susah akses tahu, nggak ada mall tahu di sini. Oh, harus banget ya ada mall gitu. Harus. Ya, Karena Yes. kalau kita mau ke mall harus sejam. Iya sih, bener. Karena emang kalau udah jadi budaya, udah jadi kebiasaan tuh, meninggalkan sesuatu kebiasaan tuh emang agak gimana gitu ya. Tapi kan Iya. secara tidak langsung nih, jadikan kalian mendapatkan sebuah pembelajaran gitu untuk nggak apa-apa gitu guys sih. dikit. Soalnya kayak yang apa ya, kampung gitu loh ya. Iya. Tapi iya. yang enggak gitu. Iya sih, kita juga nggak yang kampung kayak pedesaan gitu bukan. Masih modern, tapi enggak yang semodern itu. Iya, cuman nggak ada kayak mall kayak gitu. Iya, bioskop nggak ada. Ya, masih nggak apa-apa lah. Masih hidup di pedesaan itu tidak sepenuhnya buruk kan. Kita bisa mendapatkan ketenangan di situ gitu. Aku juga hidup di pedesaan by the way, di mana nggak ada mall, nggak ada bioskop dan Di mana tuh? Aku di Wonosobo dan Wonosobonya tuh bagian yang jauh gitu Wonosobo di mana? dari kota. Ya kalau kamu tahu Dieng, simpelnya Dieng lah. Tahu. Ya. Kayak kemarin ada festival balon di Wonosobo. Yang viral tuh masuk TV dan bla 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 gitu. Itu di Wonosobo. Kalau di sini mainnya apa coba? Apa itu mainnya? Pantai paling. Ya pantai. Soalnya kan ketutup. Ya aku tuh yang aku tahu di Banten tuh karena aku punya guru dan guruku punya guru. Itu harusnya kayaknya kalian tahu ada namanya Syekh. Aduh, kalau jadi lupa namanya ya. Aduh. Siapa? Cirebon tuh Banten kan ya? Bukan ya? Bukan. Aduh, bukan lagi. Iya udah, jadinya nggak jadi ya. Tapi Banten mungkin ya. Yang Bukannya iya ya? ya mungkin Jawa ini ya Barat. Syekh Nawawi kali ya. Kalau Syekh Nawawi kan dari Banten. Tahu. Iya. Sama ini. Syekh Itu apa Nawawi yang di belakang? Apa? Banyak di belakang, ada baju, ada lemari, ada kaca, ada Yang kuning. yang kuning. Mana? Ini. Ini doang apa sih namanya? Slayer. Dulu waktu kuliah. Soalnya udah lulus kuliah. Iya, tahu dia. Dikit. Gitu. Iya dikit. Emang ada yang kebal dikit? Ya ada kan nilainya nggak gede banget gitu. Cuman udah masuk kategori Apa kumlaut gitu kan. Alamatnya apa? Oh ini alamat pesantren dulu. Oh, My goodness. Ya, kalau kampus tuh nggak beli almet karena saya tidak merasa bangga dengan almet itu. emang bisa ya kalau kuliah nggak pakai almet? Bisa. Nggak. Sebenarnya dulu KKN tuh wajib pakai almet. Tapi karena aku semales tidak mau beli, aku minjem. Astagfirullah. Ya karena almetnya aja jelek gitu dan Emang apa kuliahnya? aku kuliah di Jogja ya by the way di salah satu kampus. Apa namanya? Namanya UIN if you know. Oh, Universitas Islam. Iya. Iya. I know. UIN Sunan Kalijaga. Iyalah kan dari pesantren. Iya. Apa itunya? Jurusannya. Apa coba looks-nya apa nih? Kita main tebak-tebakan nih. Al-Quran pasti. Enggak. Ada Islamnya enggak? Ada apa dong. jauh? Bang Syariah. Bang Syariah. Mukanya mirip Taylor Bang ya. Iya. Guru bukan? Iya, aku guru.
Lu guru, bener. PAI. Guru Iya, PAI. aku di PAI, aku guru agama. Guru Oh my goodness. Kenapa? Kenapa semua orang Enggak. ketika tahu aku guru agama mereka kayak Ya nggak expect aja. Iya, tahu. apalagi masih Muda. muda. Jarang loh. oh jarang ya. Rata-rata Sepuh. Iya, aku masih muda nggak sih? Ya masih muda lah. Ya. 24 ya? Tahun ini 25. Aku bener. Kalian Bener. apa nih? Pelajar, pekerja, atau mahasiswa? Tebak. Kalau menebak tuh resikonya gede ya. Soalnya menebak wanita tuh ngeri. Tebak. Kita mahasiswa aja kali ya. Mahasiswa tuh apa sih? Kuliah. Iya dong. Oh berarti bukan Bukan. dong. Berarti apa? Pelajar. Oh pelajar. Berarti anak SMA ya. SMP tahu. Yang benar. Gila lo gak percaya pasti. Soalnya kemarin tuh aku pernah ketemu ada anak SMP yang tapi mature banget, kayak dewasa banget tuh ada ya. Yang kayak gitu. Banyak tahu. Iya, makanya kita minta tebak, siapa tahu kita kelihatannya kayak mature. Ya enggak yang tinggi banget tapi kan ya proporsional gitu ya. Mahasiswa sih kalau aku mau bilang gitu. Berarti kalian kelas 3 dong harusnya. 2. Oh 2. Iya. Tebak umur deh, tebak umur. Aduh, kalau tebak umur tuh berarti kalau kelas 2 harusnya umurnya masih 17 nggak sih? Atau enggak 16? betul. Baru 17 banget ya? 17. Iya, berarti baru mau bikin KTP, baru mau bikin SIM gitu ya. Apa udah bikin? Belum bisa. Belum. Gak bisa. Belum Gak bisa. bisa pokoknya. Iya, KTP kan minimal udah. KTP lu udah? Belum. Soalnya baru kemarin ya. Berarti 17-nya belum lama nih. Iya, baru 2 bulan. Baru 2 bulan, iya. Masih seger banget, masih literally sweet 17 banget gitu ya. Betul. Iya. Literally sweet 17 enggak tuh? Iya. Young and sweet only 17. Iya. Pengennya mas 17 mulu gitu ya. Iya. Iya, yang enggak mau tua. Takut tambah dewasa. Iya, buset. Gimana rasanya dewasa? Haruskah saya mengungkapkannya dengan kata-kata? Iya. Kasih tahu ini aja, ceramah. Kasih paham. Kasih paham. Mau minta diceramain apa ini? Iya. Capek banget. Tentang agama, tentang agama itu kan luas gitu. Kalau dia baru login. Yang bener. Iya, emang gak kelihatan mukanya? Iya kelihatan, dari tadi kelihatan. Iya, makanya kasih tahu ceramah. Iya, maksudnya minta tema apa seputar kehidupan. Temanya atau apa kan gitu. Zaman sekarang Gen Z tuh kalau gak pacaran pasti dianggapnya kayak aneh kan. Itu dia. Mari kita membahas hal ini. Ini bagus nih. Paham. Nah, tapi sebelumnya apakah kalian Gen Z yang menolak akan pacaran atau kalian yang berkontribusi terhadap pacaran? Dulu kontribusi sekarang enggak. Iya. Sekarang enggaknya tuh karena emang belum punya atau karena punya komitmen untuk enggak? Karena komitmen untuk enggak aja. Iya, karena kayak nggak ada niatanan lagi aja sih. Ya bagus, itu bagus. Karena kita awali dengan marwah seorang wanita itu sebegitu mulianya. Masya Allah. Ya kan? Lagi. Jadi seorang wanita itu kan dibuild, dibangun, dibentuk, diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang sempurna. Sebagai makhluk yang mewah lah kalau bahasa sekarang tuh gitu. Makhluk yang rare. Kenapa? Karena di aspek agama wanita itu selalu diunggulkan terlebih dahulu. Gitu kan. Ladies first. Iya, bahkan di adab aja atau adab yang tidak ada notabene agama pun ladies first itu berlaku di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ketika kita besok di akhirat pun ketika kita ditanya siapa yang harus dimuliakan terlebih dahulu, yaitu ibu dipanggil 3 kali. Ibu, baru ayah. Kemudian ada istilah surga di telapak kaki ibu. Gitu kan. Kemudian ada banyak kompensasi ibadah yang dirasakan oleh wanita.
misalkan puasa kemarin nggak full nggak apa-apa gitu, bisa dikodok di lain waktu karena ada halangan. Sholatnya libur nggak usah dikodok nggak apa-apa gitu kan. Kalau lagi hamil nggak usah puasa nggak apa-apa, nanti diganti di lain waktu gitu kan. Kemudian ketika seorang ibu hamil meninggal itu diibaratkan sebagaimana mati syahid. Nah, pokoknya kita kalau membahas kemuliaan wanita itu tiada tara gitu. Cuman yang jadi masalah sekarang, wanita di era Gen Z ini, di era modern ini, sebegitu murahnya layaknya kacang goreng gitu. Betul. Kayak Kacang goreng banget. cuman kemarin aku baru aja diskusi sama temanku. Temanku seorang pegawai di salah satu coffee shop gitu. Terus aku kemarin datang ke sana, kita diskusi. Terus dia ngasih tutorial dong, kayak nih gue kasih tutorial nih cara buat istilahnya bahasa kasarnya ngegrepe cewek tuh gampang kok gitu. Dia bilang gitu. Intinya kalau kata-kata lu manis, kata-kata lu tuh enak, lu masuk langsung dapet kayak gitu. Terus kayak serius, semurah itu, segampang itu. Iya beneran serius gitu, kayak oh my god gitu. Maksudnya aku tuh kadang ironisnya, kalian itu tadi dibentuk, diciptakan oleh Allah itu sebegitu hebatnya, sebegitu indahnya. Tapi kenapa kalian jual murah gitu? Kenapa sih gitu? Kadang aku herannya di situ. Nah, semua akar itu penjualan murah itu bersumber dari pacaran gitu. Dimana makanya aku sering banget aku pernah dengar ada quotes yang bagus. Kenapa kadang cowok itu omongannya manis dan kenapa kadang wanita itu harus berdandan cantik. Karena wanita itu butuh validasi dan cowok itu butuh pandangan mata, butuh kepuasan mata. Nah, hal-hal yang seperti ini hanya akan bisa dirasakan di sebuah pacaran, di mana cukup hanya dengan validasi semata, seorang wanita akan luluh dan kemudian dia apa-apain mau dengan alasan nggak apa-apa, ntar aku nikahin kok. It's just like it doesn't make sense at all gitu. Apalagi kita selaku muslim yang udah jelas melakukan hubungan seperti itu harus berlandaskan dengan halal dulu. Kalau halal mau model apa terserah gitu. Tuhan tidak melarang, agama juga tidak melarang gitu. Tapi ketika masih belum, itu jangan. Dampak negatif yang lain tuh banyak. Mungkin kalian kalau penggiat berita, kalian bisa lihat kasus pelecehan itu mostly cewek. Nggak ada pelecehan seksual cowok. Cowok mah kalau dilecehin kayaknya seneng deh gitu. Iya betul. Tapi kalau cewek itu kan, aduh, ya kalian harusnya tahu lah kasus-kasus. Bahkan oknum-oknum, mohon maaf ya, aparat-aparat berbaju coklat yang mereka ada yang sampai membunuh gitu, ada yang sampai miris deh. Dan itu tuh semua korban kalian loh, bukan kita cowok. Cowok mah I don't give a shit gitu. Jadi sih. Makanya harusnya logika nalar kalian, istilahnya nalar bertahan hidup kalian ketika kalian udah melihat hal yang seperti itu, kita nggak usah bahas agama, itu udah harusnya udah tergerak gitu. Aduh, gue kalau kayak gini nih bisa kayak gini, apalagi dibumbui dengan agama yang udah jelas syariatnya ada gitu kan. Tidak boleh mendekati zina, kemudian tidak boleh istilahnya berkumpul sebelum menikah dan bla 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 segala macam gitu. Jadi ya kadang cuman minusnya di sini lagi, Gen Z itu menganggap kajian adalah sebuah hal yang memalukan atau hal yang nggak keren gitu. Tahu nggak? Aku ya. Itu kan ada kajian. Tahu Ustazah Halimah Lidrus nggak? Aduh, nggak tahu. Tapi anggap aja aku tahu gitu ya. Dia tuh kayak cewek, tapi dia tuh nggak pernah nggak ada satupun orang yang tahu mukanya dia. Iya, pakai cadar. Iya. Kecuali mata ya. Atau bahkan matanya ditutup juga. Ya enggak ya. Enggak. Tapi kalau ceramah buka, tapi cewek doang yang lihat. Terus? Jadi kalau ceramah itu khusus perempuan, nanti kalau dia ceramah dibuka. Itunya cadar. Terus dia kan pas kan itu posisinya aku lagi pacaran ya. Ikut kajian itu. Terus habis gitu dia tuh ngomongin tentang pacaran, tentang semuanya diomongin. Tapi posisinya aku masih pacaran. Terus tahu gak? Pulang dari situ aku coba putus. Bagus. Putusnya Kenapa? Tapi bukan
kita tiba-tiba pengen putus, enggak. Karena temanku tuh, teman aku dekat. Jadi kayak ditunjukin mau gak sih? Kayak lo tuh keren gitu loh. Nah loh gitu ya. Itu ya belum sehari tahu, cuman pas maghribnya doang. Aku pulang dari situ, terus aku kayak sekolah kan, latihan gitu. Terus pas maghribnya pulang ke rumah, terus tiba-tiba adiknya mantan aku tuh ngomongin kejelekannya dia semuanya ke aku. Ya. Itu pas banget gak ini ya? Iya bener-bener ya, itu berarti tandanya itu yang disebut hidayah ya kadang. Hidayah dari Allah tuh nggak ada yang tahu, we never know gitu ya. Udah pikir-pikir nggak tahu. Iya bener-bener. Yang jadi masalah tuh kadang Gen Z tuh karena dia jauh dari Tuhan, mereka denial gitu. Iya betul. Kayak, enggak apa-apa, aku nggak ngapa-ngapain kok. Ya sekarang nggak ngapa-ngapain gitu. Coba nanti besok. Karena aku sebagai cowok pun I know betapa kotornya otak cowok gitu, aku tahu gitu. Dan gimana cara mereka merangkak sebagaimana smooth sekali gitu. Jadi semua itu pasti akan terjadi pada masanya gitu. Jadi ya bersyukurlah kalian dan berbanggalah kalian ketika kalian udah punya komitmen untuk say no to pacaran gitu kan, say yes to nikah gitu ya. Jauh banget. Ya kan, ya sekali lagi jodoh nggak ada yang tahu gitu kan. Tiba-tiba besok dilamar Walid ya kan, iya. Amit-amit cabang bayi. Nggak ada yang tahu gitu kan. Kayak aliran sesat Malaysia ya. Ya mungkin seperti itulah gambaran sedikit tentang toxic relationship ya, kita bilangnya gitu kali ya. Iya benar. Seru. Iya lagi dong. Ya apa lagi? Kalian bisa utarakan tema atau pertanyaan aja sih, simpel pertanyaan apa gitu. Kalau misalkan nih kita kan main, pasti kan suka lupa sholat. Nggak lupa sih kayaknya emang gitu. Oke. Nah terus kita tuh ngajakin kayak sholat dulu yuk gitu, terus kayak udah sok duluan sampai akhirnya nggak ada yang sholat. Itu gimana sih caranya ngasih taunya gitu loh? Nah ini kan itu maksud ya benar, sebenarnya kata kuncinya di tadi kesadaran masing-masing gitu kan. Cuman apa istilahnya, kita mengambil atau mencari sebuah circle itu harusnya kan mencari sesuatu yang baik gitu kan. Walaupun kadang kita udah terlanjur nih, karena udah terlanjur bestie, udah terlanjur akrab gitu kan, mau ninggalin circle ini juga susah nih gitu. Nah caranya ya sebagaimana dakwah dalam Islam itu kan, kalau kita nahi mungkar nih gitu ya, untuk mencegah kemungkaran itu kan ada 3 fase. Yang pertama itu lewat perintah. Ya, misalkan ayo pada sholat gitu kan. Tapi ternyata tidak mempan nih. Nah ketika tidak mempan maka pakai tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya ya kita melakukan sholat itu tanpa mereka gitu. Terus yang terakhir, kalau misalkan kita udah melakukan tindakan sampai ke musola mereka tetap nggak ngikutin, makanya tindakan kita yang terakhir itu dengan ingkar di hati, ikror di hati, dalam artian ya Allah semoga walaupun sekarang cuman aku yang sholat, semoga dengan adanya aku sholat kayak gini setiap kegiatan main, semoga mereka jadi terarahkan juga, biar mereka juga bisa ikut sholat juga. Itu kayak gitu. Jadi ada tahapnya kayak gitu. Jadi pertama lewat perkataan kita ajak, kalau nggak kita ajak ya udah kita lakukan sendiri. Setelah kita lakukan kok mereka tetap nggak nyusul, maka kita doain. Nah kayak gitu, sesimpel itu. Dakwah melihat kemungkaran juga seperti itu. Yang penting itu tadi ke self refresh, kembali ke melihat diri kita sendiri, kembali ke diri kita sendiri. Percuma kita ngomongin orang lain tapi kalau kita ke bawah arus juga kan gitu ya, kayak gitu. Ngapa lagi? Apa? Lo, gue kan udah 2. Bingung, gue nggak tahu mau ngomong apa. Iya. Macam pertanyaan yang misalkan kayak seputar kehidupan kalian, itu kan pasti harusnya. Ya, kehidupan, cepetan. Atau enggak yang enggak sesuai kehidupan, misalkan kayak wah, rukun Islam tuh apa sih sebenarnya? Atau rukun iman tuh apa sih? Atau kenapa kita harus ini? Kenapa kita harus gitu? Mungkin. Ya kalau aku bisa jawab sih sebenarnya. Cepet. Nih. Mikir dulu. Yang
terjadi? Hidup aku flat aja. Hidup Lempeng aja. lempeng baik ya. Lempeng aja bukan belum tentu ada yang nggak salah kan. Belum tentu Iya, benar semua betul. juga kan. Karena Apa terkadang ya? kebiasaan itu Padahal belum tentu benar. biasanya pertanyaan di kepala, tapi kayaknya nggak bisa sekarang deh ngomong. Nggak bisa banget nih. Gitu. Iya. Nggak bisa mikir. Ya, Gak mungkin bisa ngutarain. nah, sambil Iya loh. kita ngobrol aja kali ya. Mungkin kita dimulai dari hal-hal yang receh dulu. Kalian punya hobi nggak kira-kira? Punya. Apa tuh hobinya? Kapan? Ada nggak yang hobinya tuh agak berbobot sedikit nih gitu? Ya emang bikin berbobot sih makan ya, tapi ini berbobot dalam arti value ya. Hobinya. Kalau hobinya shopping? Iya itu berbobot. Iya itu value juga, tapi value-nya lebih ke price ya. Iya sih. Iya sih. Apa ya hobinya? Hobinya make sense. Gak suka hobi belajar sih. Atau mungkin kalian punya sesuatu skill yang orang lain nggak bisa, tapi kamu bisa. Tapi itu nggak penting juga. Gitu. Tunjukkan. Apa lo apa? Somai lu itu. Apa sih? Nggak nyambung loh dia mah. Bisa itu skill lu ngomong kayak gitu. Gak, skill kita. By the way tuh ini beneran nih yang berkerudung biru nih beneran mualaf. Iya emang gak percaya? Iya maksudnya kalau emang beneran mualaf kan berarti harusnya there is a lot of question gitu about Islam gitu. Kalau misalkan nih ya, kalau misalkan yang buat yang pertama kali lihatnya gimana gitu? Ya karena sebenarnya kalau menurut aku agama tidak bisa dilihat dari muka. Enggak, maksudnya kan biasanya kayak ada yang kayak iya kamu Kristenable gitu. Iya benar sih, tapi kalau kalian sih enggak Kristenable ya. Enggak sih. Yalah, Islam ya karena kalian pakai hijab juga. Jadi kayak misalnya kayak aku kan bisa dicap Kristenable nih. Gitu kan. Iya. Karena aku dulu pernah fun fact, aku pernah didoain jadi pendeta dulu pernah. Oh, hah? Iya. Jadi aku kan main Umi TV itu udah lumayan lama ya. Singkat cerita aku ketemu sama cewek Kristen. Terus dia nanya, "Oh, kamu kuliah?" "Iya, aku kuliah." "Jurusan apa?" Aku bilang cuman pendidikan agama. Gak ada Islamnya. Nah, terus di ending conversation tuh dia bilang, didoain tuh. Ya, semoga kamu bisa jadi pendeta yang baik gitu. Terus aku bilang, "Amin." Ya udah aku aminin aja kan. Ada nggak yang apa sih yang suka minta ceramah juga kayak kita? Mungkin kamu kalau berkenan nanti bisa nonton konten aku ya. Itu mostly aku bahas tentang keislaman, kita diskusi tentang politik, kita diskusi tentang agama, kita diskusi seputar kehidupan gitu-gitu. Gitu. Jadi kalian bisa kepoin aja. Kan apa ya? Masih ada nggak sih? Masih banyak. Apa? Kan aku punya saudara ya, sepupu. Iya. Najwa. Si Najwa. Sepupu aku tuh kan apa sih boleh milih jalan karirnya masing-masing ya? Iya benar-benar. Sama apa ya uyutnya tuh ngomong gini katanya, boleh milih karir apapun asal jangan kerja di bank sama jangan jadi polisi. Kenapa? Ini berhubungan dengan gaji. Iya, terus katanya kalau itu kan uang ya. Terus aku tuh nggak ngerti maksudnya tuh berhubungan sama Islamnya kenapa? Karena yang pertama, yang bank itu jelas-jelas karena bank itu kan ada konsep riba. Iya loh, uangnya lebih gitu kan? Ya karena riba, karena bank itu kan sebenarnya konsepnya dia menjual bunga kan. Gitu. Nah, secara nggak langsung perputaran uang itu kan di dalam bank. Nah, uang itu jadi riba, terus digajikan ke bank ke karyawan-karyawannya gitu. Walaupun di fikih kontemporer itu ada beberapa ulama sekarang yang membolehkan. Dalam artian sebenarnya kalau karyawan itu tidak murni mendapatkan uang riba, itu ada yang bisa bilang seperti itu. Tapi mostly juga kebanyakan ulama itu mengharamkan gaji dari riba. Karena takutnya adanya riba itu tadi gitu. Kalau di polisi mungkin ini perspektif aku ya. Kalau di polisi itu mungkin karena ada istilahnya personal deh sama si Uyut itu tadi ya. Dalam artian dia punya pengalaman tersendiri mungkin. Karena kalau kita bahas base-nya dasar dari polisi itu kan baik. Itu kan.
sebagai pelindung masyarakat, otomatis gajinya juga jelas. Cuman mungkin itu ada sebuah experience yang kayak mungkin dari pungli, ada apa yang which is itu true story. Gitu kan. Jadi mungkin kayak gitu sih. Ya, benar karena nah ini terkadang yang Gen Z juga denial ya. Kalau menurut aku. Kadang milenial itu bukannya mereka kudet, bukannya mereka nggak mau mengikuti zaman, tapi mereka tahu kalau sesungguhnya dunia itu hanyalah sebagai sarana kita menuju akhirat. Makanya kadang kan orang, apa sih aku mau kerja gini aja dilarang, bebas dong, hidup aku yang ngerasain juga aku, toh aku tidak merugikan orang lain, bla 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 segala macam gitu. Padahal iya kalian tidak merugikan orang lain, tapi kalian akan rugi di akhirat besok karena sesungguhnya hidup kalian itu adalah sebuah investasi. Ya sebagaimana Anda mampir minum doang. Kehidupan itu kan sesimpel itu, sesederhana itu. Dan kehidupan abadi itu di akhirat. Ya kali kita udah hidup, udah capek, udah susah payah, tapi endingnya kita di akhirat juga susah payah gitu kan. Makanya sebenarnya kadang orang tua kita, uyut kita, gen milenial itu mencoba untuk memberikan pengarahan. Cuman kita udah terlanjur denial nih. Udah terlanjur kayak aku ingin ini nih udah dapet standar TikTok. Iya. Itu dia. Benar. Gitu. By the way, aku salah satu orang yang selalu menggaungkan standar TikTok itu adalah pembodohan massal. Tapi kalau misalkan standar TikToknya kayak type-nya benar gitu, itu nggak apa-apa kan? Nah, iya benar. Jadi gini, terkadang manusia itu mendasarkan sebuah kebenaran itu berdasarkan relatable. Itulah yang jadi permasalahan. Orang zaman sekarang itu tidak memberikan alasan sebuah kebenaran itu dari argumen, tapi dari sebuah relatable. Kalau istilah Gen Z sekarang kan iya lagi gitu loh. Ya kan? Iya kan? Lagi scroll TikTok terus tiba-tiba relate. Aduh, iya lagi. Apa jangan-jangan gua harus gini ya? Soalnya yang komen banyak nih, yang setuju iya lagi, banyak lagi. Akhirnya dia menganggap itu sebuah kebenaran, padahal tidak ada argumen yang jelas gitu loh. Itu kan kalau disebutnya sebuah logical fallacy gitu, kesalahan berpikir gitu kan. Jadi kalian pasti user TikTok juga kan? Banget. Iya. Maksudnya kalian user TikTok tuh jangan sampai lah kalian tuh kena genjutsu TikTok gitu ya, standar TikTok yang merusak kalian sebagai wanita gitu. Gitu. FYI aku pribadi apa-apa sih suka nyari infonya di TikTok. Itu juga kritik besar aku terhadap TikTok. Maksudnya aku tidak membenci TikTok, tapi aku merasakan TikTok itu lebih banyak maldaratnya daripada manfaatnya. Makanya maldarat itu keburukan. Tapi aku nyarinya kayak misalkan ya, ini mah bukan ini. Kayak pengen tahu gitu caranya kayak gimana, misalkan kayak ngerjain sholat tobat itu tuh kayak gimana gitu caranya. Nah, terus itu tuh selalu nyarinya di TikTok. Enggak tahu lebih ngertinya di TikTok daripada di Google. Oke. Karena mungkin ada penjelasan yang make sense gitu ya. Iya, terus